Lu tahu nggak? Hampir semua cara kita mikir hari ini, dari sains, logika, sampai moral, berawal dari satu orang yang hidup 2000 tahun lalu. Dia bukan raja, bukan prajurit, tapi pemikir yang ngajarin dunia gimana caranya berpikir dengan benar. Namanya Aristoteles. Lahir tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, Yunani. Aristoteles tumbuh di lingkungan ilmiah. Ayahnya dokter pribadi Raja Makedonia, jadi dari kecil dia udah terbiasa lihat dunia lewat kacamata ilmu, bukan mitos. Waktu umur 17, dia pergi ke Athena buat belajar di Akademi Plato, pusat pengetahuan terbesar di dunia waktu itu. Selama 20 tahun dia belajar di sana, nyerap semua ajaran gurunya, tapi juga pelan-pelan mulai ngebentuk pikirannya sendiri. Aristoteles punya kebiasaan yang gak biasa. Dia gak percaya sama teori yang gak bisa dibuktikan. Buat dia, kebenaran bukan soal kata siapa, tapi soal bisa dibuktikan atau enggak. Kalimatnya yang terkenal, Plato adalah temanku, tapi kebenaran adalah teman yang lebih besar. Itu artinya dia bahkan berani beda pendapat sama gurunya sendiri, Plato. Kalau Plato percaya dunia nyata cuma bayangan dari dunia ide, Aristoteles bilang sebaliknya. Dunia yang bisa kita lihat, sentuh, dan teliti, itulah kebenaran yang harus dipahami. Dan dari situ lahirlah logika. Ilmu berpikir yang kita pakai sampai sekarang. Setelah Plato meninggal, Aristoteles ninggalin Athena dan keliling dunia Yunani. Dia ngajar, nulis, dan riset di hampir semua bidang. Biologi, politik, fisika, etika, seni, bahkan puisi. Dia orang pertama yang ngelompokin hewan berdasarkan ciri fisiknya, orang pertama yang nulis tentang bagaimana pemerintahan bisa gagal, dan orang pertama yang nyusun cara berpikir logis, step by step, yang sekarang kita kenal sebagai silogisme. Tapi hidup Aristoteles berubah besar waktu dia dipanggil ke Makedonia. Raja Philip II minta dia jadi guru buat anaknya. Bocah berumur 13 tahun yang nantinya dikenal sebagai Alexander the Great. Bayangin, guru filsafat ngajarin calon penakluk dunia. Dan bener aja, Alexander tumbuh jadi raja yang bukan cuma kuat, tapi juga cerdas dan visioner, hasil didikan Aristoteles. Waktu Alexander mulai ekspansi besar-besaran, Aristoteles balik ke Athena dan mendirikan sekolahnya sendiri, Lyceum. Itu bukan cuma tempat belajar, tapi juga laboratorium pertama di dunia. Murid-muridnya jalan keliling taman sambil diskusi, nulis catatan, ngamatin alam. Dan di situ Aristoteles ngajarin satu hal penting. Semua pengetahuan dimulai dari rasa ingin tahu. Selama hidupnya, Aristoteles nulis lebih dari 200 karya, meskipun cuma sekitar 30 yang masih ada sampai sekarang. Tapi dari tulisan-tulisan itu, lahirlah dasar semua ilmu modern. Biologi, logika, politik, ekonomi, fisika, psikologi, bahkan etika. Dia juga ngomong soal cara hidup manusia yang baik. Kebahagiaan bukan dari harta atau kekuasaan, tapi dari mencapai potensi terbaik lu sebagai manusia. Itulah yang dia sebut eudaimonia, hidup dengan kebajikan, berpikir jernih, dan bertindak seimbang. Sayangnya, setelah Alexander meninggal, situasi politik di Yunani kacau. Aristoteles dituduh tidak menghormati para dewa. Dia tahu apa akibatnya karena 100 tahun sebelumnya, Socrates dibunuh dengan tuduhan yang sama. Jadi Aristoteles pergi dari Athena sambil bilang, "Aku tidak akan membiarkan Athena melakukan dosa terhadap filsafat 2 kali." Tak lama setelah itu, dia meninggal di pengasingan pada usia 62 tahun. Tapi warisannya nggak mati. Dari pemikiran Aristoteles lahir cara berpikir ilmiah modern. Dari logikanya lahir metode sains. Dari etika dan politiknya lahir konsep demokrasi dan moral yang kita pakai hari ini. Aristoteles bukan cuma seorang filsuf. Dia fondasi cara berpikir manusia modern. Dia yang ngajarin, kita kalau kebenaran bukan milik siapapun tapi hasil pencarian yang terus-menerus. Dan mungkin yang paling relevan sampai sekarang adalah satu kalimatnya. Tujuan akhir dari pengetahuan bukan hanya tahu, tapi melakukan yang benar.